Selamat malam pendengar radio Istana FM Bojonegoro, kerabat Istana dan Jimatres-Jimatres dimanapun Anda berada. Malam ini merupakan malam Selasa 30 Agustus 2021. Saya Ki Banu Asmoro dalam acara INK Istana Muti Kawero. Sejarah, mitos, legenda, dan cerita-cerita rakyat dibahas tuntas di acara ini. Inilah kisah Untung Suropati. Untung Suropati yang terlahir dengan nama Suro Wiraji, lahir di Bali tahun 1660 dan meninggal dunia di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 5 Desember 1706 pada umur 45 tahun. Adalah seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam babat Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak rakyat jelata dan budak VOC yang menjadi seorang bangsawan dan tumenggung atau bupati Pasuruan. Kisah Untung Suropati yang legendaris dan perjuangan melawan kolonialisme VOC di Pulau Jawa membuatnya dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106 garing TK garing 1975 tanggal 3 November 1975. Untung Suropati adalah nama aslinya Suro Wiraji. Menurut babat Tanah Jawi, ia berasal dari Bali yang ditemukan oleh Kapten Van Beber, seorang perwira VOC yang ditugaskan di Makassar. Kapten Van Beber kemudian menjualnya kepada perwira VOC lain di Batavia yang bernama Mor. Sejak memiliki budak baru, karir dan kekayaan Mor meningkat pesat. Anak kecil itu dianggap membawa keberuntungan sehingga diberi nama si Untung. Ketika Untung berumur 20 tahun, ia dimasukkan penjara oleh Mor karena menjalin hubungan dengan putrinya yang bernama Zuzane. Untung kemudian menghimpun para tahanan dan berhasil kabur dari penjara dan menjadi buronan. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa Raja Banten dikalahkan VOC. Putranya yang bernama Pangeran Purbaya melarikan diri ke Gunung Gede. Ia memutuskan menyerah tetapi hanya mau dijemput perwira VOC pribumi. Kapten Ruiz, pemimpin benteng Tanjung Pura, berhasil menemukan kelompok Untung. Mereka ditawari pekerjaan sebagai tentara VOC daripada hidup sebagai buronan. Untung pun dilatih ketentaraan, diberi pangkat letnan dan ditugasi menjemput Pangeran Purbaya. Untung menemui Pangeran Purbaya untuk dibawa ke Tanjung Pura. Datang pula pasukan Van Drik Kulveler yang memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung tidak terima dan menghancurkan pasukan Kulveler di Sungai Cikalong 28 Januari 1684. Pangeran Purbaya tetap menyerah ke Tanjung Pura, tetapi istrinya yang bernama Gusik Kusuma meminta Untung mengantarnya pulang ke Kartosuro. Untung kini kembali menjadi buronan VOC. Antara lain ia pernah menghancurkan pasukan Yakub Cooper yang mengejarnya di desa Raja Pala. Ketika melewati Kesultanan Cirebon, Untung berkelahi dengan Raden Suropati, anak angkat Sultan. Setelah diadili, terbukti yang bersalah adalah Suropati. Suropati pun dihukum mati. Sejak itu nama Suropati oleh Sultan Cirebon diserahkan kepada Untung. Untung alias Suropati tiba di Kartasura mengantarkan Raden Ayu Gusik Kusuma pada ayahnya, yaitu Patih Nerang Kusumo. Nerang Kusumo adalah tokoh anti VOC yang gencar mendesak Amangkurat II agar membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Belanda tersebut.
Nerangkusumo juga menikahkan Gusik Kusuma dengan Suropati. Kapten Francois Tek, perwira VOC senior yang ikut berperan dalam penumasan Trunajaya dan Sultan Agung Tirtayasa, tiba di Kartosuro bulan Februari 1686 untuk menangkap Suropati. Amangkurat II yang telah dipengaruhi Nerangkusumo pura-pura membantu VOC. Pertempuran pun meletus di halaman keraton. Pasukan VOC hancur. Sebanyak 75 orang Belanda tewas. Kapten Tek sendiri tewas di tangan Untung. Tentara Belanda yang masih hidup menyelamatkan diri ke benteng mereka. Amangkurat II takut pengkhianatannya terbongkar. Ia merestui Suropati dan Rangkusuma merebut Pasuruan. Di kota itu Suropati mengalahkan bupatinya yaitu Onggojoyo yang kemudian melarikan diri ke Surabaya. Bupati Surabaya bernama Adipati Jangrono tidak melakukan pembalasan karena ia sendiri sudah kenal dengan Suropati di Kartosuro. Untung Suropati pun mengangkat diri sebagai Bupati Pasuruan dan bergelar Tumenggung Wironegoro. Pada tahun 1690 Amangkurat II pura-pura mengirim pasukan untuk merebut Pasuruan. Tentu saja pasukan ini mengalami kegagalan karena pertempurannya hanya bersifat sandiwara sebagai usaha mengelabui VOC. Sepeninggal Amangkurat II tahun 1703 terjadi perebutan tahta Kartosuro antara Amangkurat III melawan Pangeran Puger. Pada tahun 1704 Pangeran Puger mengangkat diri menjadi Pakubono I dengan dukungan VOC. Tahun 1705 Amangkurat III diusir dari Kartasura dan berlindung ke Pasuruan. Pada bulan September 1706 gabungan pasukan VOC, Kartasura, Madura, dan Surabaya dipimpin Mayor Goven Konol menyerbu Pasuruan. Pertempuran di Benteng Bangil akhirnya menewaskan Untung Suropati atau Wironegoro tanggal 17 Oktober 1706. Namun ia berwasiat agar kematiannya dirahasiakan. Makam Untung Suropati pun dibuat rata dengan tanah. Perjuangan dilanjutkan putra-putranya dengan membawa tandu berisi Suropati palsu. Pada tanggal 18 Juni 1707 Herman de Wilde memimpin ekspedisi mengejar Amangkurat III. Ia menemukan makam Suropati yang segera dibongkarnya. Jenazah Suropati pun dibakar dan abunya dibuang ke laut. Putra-putra Untung Suropati antara lain Raden Pengantin, Raden Suropati dan Raden Surodilogo memimpin pengikut ayah mereka, campuran orang Jawa dan Bali. Sebagian dari mereka ada yang tertangkap bersama Amangkurat III tahun 1708 dan ikut dibuang ke Sri Lanka. Sebagian pengikut Untung Suropati bergabung dalam pemberontakan Aryo Joyo Puspito di Surabaya tahun 1717. Pemberontakan ini sebagai usaha balas dendam atas dihukum matinya Adipati Jangrono yang terbukti diam-diam memihak Suropati dalam perang tahun 1706. Setelah Jaya Puspita kalah tahun 1718 dan mundur ke Mojokerto, pengikut Suropati masih setia mengikuti. Mereka semua kemudian bergabung dalam pemberontakan Pangeran Blitar menentang Amangkurat IV yang didukung VOC tahun 1719. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan tahun 1723. Putra-putra Untung Suropati dan para pengikutnya dibuang VOC ke Sri Lanka. Itulah kisah dari Untung Suropati. Saya Cak Lontong, dengarkan kupas tuntas sejarah di acara INK Istana Ngudi Keweruh. Sugeng dalu, selamat malam kagem para pamirsa Radio Istana FM Bojonegoro para pamireng wonten ing pundi kemawon. Malam ini dalu punika kalengganing dinten Senin Pon nggih. Malam Selasa wage tanggalipun 13 Agustus 2021. Lumebet ing adicara INK Istana Ngudi Kawruh. Isinipun kita nelesik babagan sejarah, mitos, legenda lan cerita-cerita rakyat. Mila kagem panjenengan sami para kadang kerabat istana menawi kagungan cerita-cerita asal usulipun desa-desa panjenengan monggo kagintunaken mawon dhateng studio Radio Istana FM
wonten ing Jalan Mungin Sidi 126 Kitha Bojonegoro Jawi Wetan, utawi saged inbox dhateng Facebook Ki Banu Asmara. Matur suwun para kadang rebati sana ing dalu punika, tamtunipun panjenengan ingkang sampun nyawiji manunggal marketing 9 gangsal FM Istana Radio Bojonegoro, utawi mawi channel YouTube Radio Istana FM kang katemben mirsani. Matur suwun kang dereng subscribe monggo subscribe, like, komen, share, aktifkan tombol loncengnya. Tamtunipun dukungan saking panjenengan kita tansah antu-antu. Para kadang kerabat istana wonten ing pundi kemawon, para pamirsa YouTube Radio Istana FM juga para pendengar Radio Istana, para jimatres wonten ing pundi kemawon. Matur suwun kawigatosanipun panjenengan menawi sampun nyawiji manunggal marketing Istana Radio Bojonegoro kalenggan dalu punika sampun kula aturaken kala wau ngenani kisah Untung Suropati pahlawan nasional ingkang sampun kula aturaken kagem panjenengan. Menika sugeng dalu kunjuk dumateng panjenenganipun Granderis Rembang hadir. Lajeng Teguh Mbulu Tuban matur suwun. Lajeng Abdul Mufid matur suwun, Yeyen Sugiarto ugi matur suwun wonten ing Surabaya menika nggih. Sugeng pamirsa INK Istana FM sugeng dalu Ki Banu Ki Dalang Ati Sukoco. Lajeng malih menika Kaisang Longgok Dayu Kidul sing dungadem matur sembah nuwun ngaten nggih. Sampun nyawiji manunggal wonten ing YouTube kalenggan dalu punika. Para kadang kerabat istana, INK Istana Ngudi Kawruh menika kagiyaraken langsung mawi frekuensi 9 gangsal FM Istana Radio Bojonegoro ingkang tansah ngumandang ing trikantara. Tamtunipun malam Senin malam Selasa menika nggih saben Senin malam Selasa kawiwitan tabuh 8 dalu menika. Ugi kagiyaraken langsung mawi channel YouTube Radio Istana FM Bojonegoro. Matur suwun menika kadang-kadang sampun nyawiji tamtunipun ingkang live chat ugi matur suwun dalu punika mugi-mugi kula ndedonga mring Gusti panjenengan sami ingkang sampun mirsani YouTube ing kalenggan dalu punika pinaringan sehat walafiat pinaringan bagas waras tamtunipun ngaten nggih. Para pamirsa ugi para pendengar Radio Istana FM, memang INK ini adalah kita bahas masalah sejarah, mitos, legenda dan cerita-cerita rakyat. Kita memakai bahasa Jawa. Namun tatkala ada yang menanyakan bahasa Indonesia tidak jadi apa, karena juga kita akan selalu memberikan akses mudah bagi para jimatres, para pendengar Radio Istana FM, juga para penikmat YouTube ing kalenggan dalu punika. Nggih matur suwun lintang serius wonten ing Surabaya, lajeng malih menika Tambak Romo Malu Mas Mustaqim nggih matur suwun sampun nderekaken wonten adicara INK Istana Ngudi Kawruh kalenggan dalu punika Senin pon malam Selasa wage tanggalipun 13 Agustus 2021. Sinarengan kula pun Ki Banu Asmara dalu punika nggih. Nggih tamtunipun ugi sugeng dalu Pak Sutono wonten ing kelompok Kapas katemben mirsani YouTube kalenggan dalu punika. Cobi kula badhe ngaturaken menika cariyos ngenani Astana Giri Bangun, lajeng Kitha Rembang, lajeng nggih menika Mbah Punjul utawi situs Dadung Awuk ingkang wonten Laladan Jatirogo menika nggih. Tamtunipun ugi Abdib Nur Hidayat wonten ing Ngawi nika nggih sugeng dalu, sugeng mirsani wonten ing dalu punika adicara INK Istana Ngudi Kawruh ngaten nggih. Monggo para kadang Kuniran Purwosari Muhammad Saifuddin matur suwun selamat malam sugeng dalu. Niki kula pangapuntenipun ingkang kathah nggih. Menawi panjenenganipun Bapak Dalangki Hadi Sukoco kalenggan dalu punika mboten saged rawuh wonten studio awit wonten kawigatosan sanes dados pangapuntenipun ingkang kathah. Kula namung ngaturaken maneka warna cariyos-cariyos napa sejarah-sejarah ingkang tamtunipun saged migunani tumrapipun panjenengan sami. Tetep nyawiji manunggal marketing Istana Radio Bojonegoro wonten adicara INK Istana Ngudi Kawruh. Rahayu, rahayu, salam budaya. Astana Giri Bangun merupakan makam keturunan Kerajaan Mangkunegaran.
Ternyata makam itu memiliki daya mistis dalam sejarah perjalanannya. Muncul mitos bahwa makam ini merupakan tempat sakral dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Posisi dan keberadaan Astana Pangadeg di atas Astana Giribangun di lereng barat Gunung Lawu, tepatnya terletak di Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebagai leluhur di atasnya melindungi atau orang Jawa menyebutnya Hamemayungi, menjadi payung keberadaan makam anak cucunya. Beberapa kejadian dan fenomena mistis membuktikan keberadaan Astana Mangadeg, kompleks pemakaman para penguasa Istana Mangkunegaran, salah satu pecahan dinasti Mataram. Makam itu merupakan makam Raja Mangkunegoro ketiga, keturunan Raja Mataram Panembahan Senopati, selalu melindungi dan merestui makam anak cucu di bawahnya. Salah satu yang dimakamkan di sini adalah Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Sri Mangkunegoro I. Pangeran Adi terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyowo. Tokoh kesohor Raja Mangkunegaran, dikenal sakti mandraguna dan selalu menjadi rujukan raja-raja Mataraman, baik Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kejadian-kejadian mistis itu seolah-olah kedua raja dan sesepuh Mangkunegaran yang dimakamkan di situ, diantaranya Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Sri Mangkunegara I atau disebut Pangeran Sambernyowo, memberikan restu maupun memberikan perlindungan pada saat-saat tertentu dari kejahatan atau perbuatan tangan-tangan jahil. Beberapa peristiwa dan fenomena mistis aneh terjadi di antaranya saat makam Presiden kedua Indonesia HM Soeharto digali. Suasana pemakaman Soeharto di Astana Giribangun kala itu sedang redup. Tak ada awan, hanya angin yang berhembus pelan saat itu. Soeharto dimakamkan pada Minggu Wage 27 Januari 2008 setelah azan asar sekitar pukul 3:30 sore. Keluarga besar Soeharto dan sejumlah tokoh ternama baik dari dalam maupun luar negeri. Sebelum penggalian, keluarga besar Soeharto melakukan upacara bedah bumi. Tujuannya adalah agar penggalian dapat berjalan lancar dan selamat. Upacara itu dipimpin oleh Beguk Purnomo Sidi, mantan Bupati Wonogiri. Upacara dimulai dengan menancapkan linggis ke tanah pemakaman sebanyak 3 kali. Yang pertama, tidak terjadi apapun dan begitu pula dengan yang kedua. Namun kejadian yang membuat merinding bulu kuduk terjadi saat linggis mengoyak tanah untuk ketiga kalinya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras bergema di atas kepala para penggali kubur. Para penggali makam dan orang-orang di sekitarnya sontak kaget mendengar ledakan itu. Mereka saling berpandangan, bingung, mencoba mereka-reka dan mencari-cari dari mana asal suara menggelegar itu. Bukan bunyi petir, namun mirip suara bom besar meledak di atas cungkup Astana Giribangun. Anehnya, tak ada yang porak-poranda, tak ada benda yang bergeser karena suara ledakan itu. Terbesit di pikiran mungkin itu suara gaib. Semua yang ada di tempat itu terdiam, terpaku. Saat diam terpaku orang-orang itu, Bupati Wonogiri Beguk Purnomo Sidi memecah keheningan suaranya. Bumi ini mengisyaratkan penerimaan terhadap jenazah beliau.
Bukan hanya itu yang dialami sang juru kunci Astana Giribangun Sukirno. Beberapa bulan sebelum kematian Soeharto, terjadi longsor mendadak di bawah perbukitan Astana Giribangun. Selain pengalaman menggali makam Soeharto, pria kelahiran Karanganyar tahun 1953 itu juga masih ingat ketegangan terjadi di antara Giribangun pada tahun 1998 saat kekuasaan Soeharto berakhir. Masa di mana-mana menghujat dan ingin mengadili Soeharto beserta keluarganya. Terjadi pula perebutan tanah-tanah serta pengerusakan aset negara yang saat itu dikuasai Soeharto di beberapa daerah. Hingga merembet ada kabar makam keluarga Soeharto itu bakal diserang dan akan dirusak oleh ribuan massa. Malam-malam pun terasa panjang. Orang-orang kampung dan desa secara bersama-sama dengan pengurus dan berjaga di sekitar makam. Dari pesawat komunikasi hampir terdengar sandi, misalnya 1000 kuda lumping, yang artinya ada 1000 pengendara